Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Septian dari jurusan Public Relation Universitas Mercu Buana Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Berikut adalah definisi komunikasi interpersonal menurut Dean Barlow. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal, serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Oke, untuk slide kali ini, berikut adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal, tergantung di mana situasi Anda berbicara dan dengan siapa Anda berbicara. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel genggam, dan email. Nomor tiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersikap terbuka dan komunikatif. Oke, untuk slide kali ini, tujuan komunikasi interpersonal mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang dibuat Daryono, tujuan komunikasi interpersonal yaitu ada 12. Yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, membantu orang lain. Yang ketiga, menolong orang lain. Yang keempat, bertukar pikiran. Yang kelima, memecahkan masalah. Yang keenam, menyampaikan informasi. Yang ketujuh, membina hubungan. Yang kedelapan, saling mempengaruhi dan bermain. Yang kesembilan, mengenal diri sendiri dan orang lain. Dan kesepuluh, berbagi pengalaman. 11, menumbuhkan motivasi. Dan 12, melakukan kerjasama. Oke, berikut ini proses komunikasi interpersonal. Yang pertama, adanya pengirim atau source dan penerima atau receiver. Dalam komunikasi interpersonal, ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang yang lain menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Yang kedua, adanya message atau pesan. Pesan adalah sinyal yang bekerja sebagai stimulus bagi komunikan atau receiver. Pesan bisa berbentuk suara, bau, rasa, visual, dan komunikasinya. Yang ketiga, adanya feedback atau umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seseorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Dan keempat, adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebelum informasi utama. Juga sebagai alat untuk meyakinkan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, channel atau media. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Dan yang terakhir, noise atau hambatan. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Sebagai contoh, jika kita melakukan komunikasi dengan melalui telepon genggam, lalu sinyal sedang buruk, terjadinya putus koneksi, itu akan membuat atau menyebabkan hambatan untuk seorang komunikan atau pengirim menyampaikan pesan kepada penerima. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan komunikasi interpersonal untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak dosen telah memberi eh, tugas seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk
pembelajaran untuk diri saya sendiri ataupun teman-teman yang lain yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.